Ya kita ana warung enak yo. Wis bengi jam 9 ra ono sing buka iki pisan. Adanya cuma itu aja nih. Ya mlebu. Mesake ono mbok-mbok. Ini laris lho ki padahal lho. Malah laris ya. Malah laris. Yo monggo pinarak Mas. Makasih. Mbok kopi siji, Mbok. Oke, kanggo gula apa ora? Iki sing dodol iki wong Jawa padha to, Rek. Rambuh ki. Wong edan. Kalau nganu mbok toyo petak. Oh, oke. Apa tuh? Apa ya? Loh, toyo petak. Apa kuwi? Putih air putih. Masa Allah. Oh, nggih. Toyo. Apa meneh? Mie rebus apa mie goreng? Pun niku mawon. Nggih. Asem. Yo, Beli aku. Toyo petak boten sangkem gula lho, Mbok. apa? Air putih nggak usah pakai gula. Waduh. Pakai lah biar oralit. Piye Om kemarin Dari habis? mana, Mas? Dari mana mau kemana? Tadi sih Ya, patroli ronda aja biasa, gitu. ronda lah patroli. Biasa. Biar sini aman. Nggih, semua. nggih. Tampil- Aman dari makhluk goib atau makhluk yang tidak goib. Apa tuh? Ya ini contohnya Lihat apa sebelahku. tuh? Ya ini contohku sebelahnya. Piye Lek, kemarin tak cerita tentang hotel, ndak dadi wedi ning hotel lagi. Wah, aku ya belum ke hotel lah. Oh, belum Aku masih- ada acara tuh. Masih traumatik aku. Traumatik. Ya, Waduh. begitu ada apa namanya? Yuk kita dinas kemana tuh? Boten sah. Kalau tak istirahat doang. Terus gimana? Masa nggak camping Enggak. di tenda? Enggak gini, Sementara Mbok. ini nggak libur ya, Pak. Kemarin tuh tak ceritain banyak cerita horor di hotel tau, Mbok. Akhirnya dadi wedi dan saiki. Ketoke. Nah, Anda nih, Mbok. Mangok. Nek di sini pi, Mbok, aman, Mbok. Nggak ada gangguan-gangguan gitu, pi. Ya lumayan lah, kadang ada, tapi ya namanya hidup masing-masing ya, jadi saya biarin aja. Oh, makhluk halus biarin aja. Ini cara Hati nih, Mbok. Enggak, mungkin enggak sensitif juga kayak kamu Om. Nek kemarin kan bosmu kan sensitif tuh, malah jak ngobrol tuh. Tapi Ah. ya, Iya. itu di Alfamart Benar. depan itu kan aku tadi sempat ngobrol sama penjaga sana. Ternyata dia ada pengalaman Om. Jadi ini sekitar tahun 2013 itu Mase itu dia tuh kebagian jaga shift malam. Nah, shift malam di itu apa namanya Alfamart yang 24 jam. Itu seberang situ loh. Nah, itu dari jam 10 sampai jam 7 pagi kalau shift malam. Tak tandai berarti ya. Aku nggak mau di Alfamart seberang itu. Bro. Itu curiga ini gak sih yang tiba-tiba datang padahal pas nyampe nggak ada gitu? Sebentar, agak beda sedikit Mbak. Ini aku juga waktu diceritain juga kaget toh. Kan rata-rata kan kalau misalnya gangguan itu kan datang terus tahu-tahu nggak ada kan. Ini beda. Jadi dua orang ini itu kan kalau shift malam itu kan harus laki-laki. Nah, dua orang ini jaga, satunya ngerokok di luar, wut. Satunya di dalam. Terus ada bapak-bapak Gojek gitu datang situ sekitar jam 11 malam. Nah, jam 11 malam dia datang sana di apa namanya di itu loh. Di tempat minuman itu loh. Tahu kan, Mbak? Oh, Tempat minuman iya, kan iya. agak lama kan biasanya kan orang milih. Ini ah. lihat temannya satu ngudut yang di kasir pengen. Wah, iki sing di sana ketoknya lama iki. Dia ngikut keluar, ngudut. Nah, terus bapaknya tadi yang Gojek tadi keluar tiba-tiba. Wing. Keluar gitu. Loh, kan kaget tuh. Loh, kok enggak beli apa-apa keluar. Terus sama Mas bentar. Agak digeledah sedikit loh, takutnya kan ngambil apa-apa toh. Nah, ternyata dia nanya. Terus ditanyain, kan ternyata nggak ada apa-apa. Terus tanyain, loh Mas kok keluar nggak jadi nyari apa ya tadi ya? Nah, Masnya ini nyebut minuman energi, cuma kebetulan di situ kosong. Nah, terus iya Mas tadi saya nyari ini kosong, terus kata Mbaknya itu emang lagi nggak ada, ya udah saya keluar. Nah, kaget toh Masnya, loh kok ada Mbak, kan yang jaga cuma 2 orang laki-laki semua dan itu di luar semua gitu loh. Ayo lo. Nah, iki Mbak iki sopo ngono. Jadi yang jawab, yang ngelayani Gojeknya tadi itu siapa? Perempuannya. Mbak. Dan itu pakai baju Alfamart semua. Pakai baju Alfamart. Kode ini kan. Kok nganu
Kenapa? Apa hantu bisa milih seragam ya? Yo, Banget, coy. yo kan. Ngeri. Nah, aku udah tahan loh. Kenapa, Pak? Tahan kenapa? Baru nyetok bisa beli kostum. Ya enggak, soalnya kan emang biasanya kan kuwi to, apa jenenge? Iya, Mbok. Jajal, Mbok. Si. Mbok, Apa? bro, dilihat, Bro. Kenapa? Ini si Mbok ini nih kakinya napak nggak, Bro? Oh iya, Ini saya jangan-jangan tak kayak Alfamart, Bro. Napak John. Oh, ya, yes, napak. Iya. Kenapa kalau kenapa? Loh, kalau enggak napak. Loh, mungkin- Jojo nganu. Tadi aja pakai baju Alfamart bisa loh. Lah iki Nah, pakai baju ini jual warung nih, ayo. lah kuwi masalah kok bisa kayak gitu kan. Baju, tapi nek baju Alfamart kan agak khusus ya, jadi kan kelihatan gitu loh. Iya. Itu di Alfamart loh, yang istilahnya rame, tapi kalau malam ya emang sepi sih, apalagi Alfamart 24 jam ya. Ya biasanya rame, Bro. Mungkin dia itu kali habis dari WC. Dari WC. Nambah kabarnya. Ini positifnya enggak. sih gitu. Enggak sih, soalnya kan kalau malam jam 10 sampai jam 7 pagi kan cuma 2 itu laki-laki, Nggak ada. wajib laki-laki semua. Jadi itu siapa? Nah. Mbak siapa itu? Siapa? Coba. Ada lanjutannya nggak? Ya enggak ada itu tok. Itu doang. Iyalah. Asik. Terus cari tahu itu siapa. Aduh. Bisa Kamu aja tuh coba maling tahu. yang berkedok baju Alfamart. Oh, bener juga ya. Bener juga ya. Iya. Masuk akal ya, Om. Tapi nek sampean gimana, Mbok? Ada nganu Iya. enggak? Cerita serem enggak, Mbok? Cerita serem. Ini biar nggak ngantuk nih, soalnya Oh. kalau jam segini ngantuk nggak sahur nanti. Kan kita mau Waduh. sama ngopi nih. Emang bukan emang nggak sahur. Pada ini kan ke warkop kan kalau siang Waduh, nasi padang. kok ngeri ya? Enggak lah. Enggak tahu. Bakal lah. kita muslim yang taat ya. Amin. Gimana, Mbok? Pernah ada cerita-cerita, Mbok, di warung? Horor apa di mana, Mbok? itu Apa di rumahmu, Mbok? ya di rumah sih. Wih, lagi menarik nih di rumah ini. Iya, Mbok. Jadi ini ingatan yang aku trauma sih sampai sekarang asik. Wih, Oh, kok feel-nya nggak ngeri Apanya? tapi ya? Makanya. Iya, jadi waktu itu pas lagi tidur. Mm-mm. oh. Ya biasanya kan orang tidur lah ya. Kalau misal belum pulas batin kayak masih antara sadar dan enggak dong. Hmm. Kayak masih ada di dua dunia. Tiba-tiba lagi kayak mau pulas, ada yang lewat gitu di leher. Wih, serius. Cepet banget. Serius. Tapi aku juga mau ada tidur. Enggak lagi Kan tidur, tidur. dan tidur kan Oh, itu lagi kan kalau tidur. kita mau pulas kan kayak butuh waktu gitu kan. Mau sampai kayak pulas banget gitu. Itu kayak masih setengah sadar. Ada yang lewat di leher dari Leher. dari kanan ke kiri gitu. Berarti nggak apa di atasnya leher. Iya, kayak ngelewatin gitu kayak ular lewat. Wih, berarti kerasa tuh, Mbok. Kecil. Kerasa terus langsung bangun. Wih, Medeni ya. tapi Ada- nggak kelihatan siapa tuh. Enggak aja kayak langsung bangun, langsung manggil orang tua. Iya, apa tadi ada yang lewat di leher gitu. Sampai udah tuh kita akhirnya dirin kasur segala macam dicari. Gak ada. Oh, dikiranya ular. Iya, Iyalah. bener-bener kerasa ular. Bener-bener kerasa gitu. Aku ngeliat sih ular kayak ukuran seapa ya? Selengan lah, Wih. lengan kecil gitu terus kayak bener-bener kayak dinaikin kasurnya, di belakang lemari segala macam dibongkar, gak ada. Gak ada. Dan kayak itu bener ular kalau lihat sendiri, tapi emang sendiri mungkin ya namanya sendiri kan ya sulit sih, kayak dicari juga nggak ada kayak Iya. wah ini gila sih, maksudnya nih itu bener ular apa aja kayak Berarti waktu Wah. kecil ya? itu pas SMP. Oh ya udah lumayan gede ya. SMP itu jadi kayak dari situ pakai spray itu udah nggak mau lagi, kayak bener-bener bakal ngingetin momen itu aja kayak nggak deh. Iya Udah juga dari ya. situ kayak udah ngeliat spray itu kayak udah trauma banget karena horor aja. Tapi emang sering kayak gitu atau cuma sekali kejadiannya gitu? Beberapa hari tuh kayak ngimpi di kamar tuh ada ular gede banget, bener-bener kayak kamar kan kotak ya. Nah itu kayak menuin sekeliling kamar, itu kayak
beberapa Ular kali mimpiin ular yang gede, yang ular yang kayak di Anaconda tuh yang kayak gitu benar real di kamar kelilingin gitu. Tapi Kayak waktu ya. mimpi Oh, itu mimpi dulu apa udah dilewatin dulu tuh, Mbak? dilewatin dulu. Dilewatin dulu baru sering mimpi. Ya mimpi ular lewatin. Ya itu maksudnya di kayak ngumpul di kamar tuh muter gitu loh di kan kamar kota kan. Nah, iya, itu kayak jalan situ kayak wah gila sih. Wah, serem-serem. Ngeri juga ya. Bener kayak Oh, ya udah. tapi untung anu ya, Wah, nggak pernah tindian ya, Mbak ya? berarti dia ya maksudnya gimana, Mas? Tindian Tindian, yang apa tindian. namanya badannya kayak nge-freeze gitu loh. Nggak bisa Oh, bangun. oh iya, tindihan. Mm-mm. Enggak sih, enggak. Oh enggak ya. Cuman kayak Belum pernah ngalamin berasa itu. aja gitu ngeliat kayak oh ngalamin pernah beberapa kali sih pernah. Oh, ya di kamar itu juga tapi. Enggak, cuman kayak lagi tidur tapi kayak ngelihat kayak ada ular tuh muter jalan gitu ngumpul apa di apa sih di langit-langit ya. Hmm. Hmm. Wah, itu serem juga itu. Mm-mm. Tapi nganu, Bro. Apa namanya? Ini yang pengalaman Simbo di kamar ini. Hmm. Ini juga ini, Bro. Apa namanya? Kayaknya aku juga pernah ngalamin, Bro. Mosok. Cuman aku lupa. Ini waktu kecil juga. Ini waktu kecil juga kan. Di kamar. Cuman nggak ngelihat, Bro. Cuman ngerasa tok toh. Hmm. Nah, cuman itu tadi kalau aku tindian, Bro. Ah. Sampai nggak bisa bangun, Bro. Oh. Sampai kalau kayaknya udah melek toh, tapi mau bangun tuh nggak bisa. Nah, Paling itu sih. itu stres sendiri sih, iya nggak sih? Mau gerakin badan Itu susah. Itu kalau kayak gitu, kalau mau berdoa tuh juga ini loh, susah loh. Kan Mulutnya nggak bisa apa? gerak. Nggak bisa, Bro. Iya. Nggak bisa, Bro. Kok tindian tuh kayak gitu tuh. Lah untungnya nih Simbo nih nggak tindian nih. Wah, nggak Lu tindian. bayangin ditindihin, kalau kita tindian itu kan cuman kita nggak bisa gerak ya. Duh, gitu kan. Iya. Cuman kan kita nggak ngerti ya, kita tuh yang nindihin tuh apa gitu kan. Lah, Iya. lu bayangin kalau Simbo ini ditindihin ular ya kan. Waduh. Wah, Iya, wow. baunya kayak apa coba? Amis nih. Tapi ngomong-ngomong tentang apa namanya kejadian yang berhubungan sama binatang itu, aku inget sama temanku yang dulu kan sebelumnya kan di sini dirawat berat ya Om ya. Yang ngerti toh? Nah, itu aku waktu dulu sempet meeting di Jakarta itu kan ketemu sama teman dari yang tugasnya di Kalimantan Timur. Nah, dia itu sempat cerita juga. Jadi kantornya yang di sana itu yang TN di sana itu emang agak-agak medeni Le. Karena dia kan masuk di dalam tambang. Nah, tambangnya nggak perlu disebut apa ya. Nah, itu emang intensitas makhluk gaib itu tuh lumayan tinggi di sana. Jadi security pun itu nggak ada yang berani jaga sendiri. Oh gitu. Nah, itu. Nah, temanku ini kan dulu kan waktu masuknya bareng aku. Kalau aku kan langsung tempatin Semarang. Nah, ini kebetulan temanku itu dari Jakarta ditaruh di sana. Jadi dia sempat cerita itu ini sebelumnya tentang binatang ya. Karena kalau binatang itu mungkin agak nanti sedikit, tapi tak ceritain dari awal dulu. Dia waktu pertama kali masuk ke kantor itu dulu. Itu dia di kamar mandi kantor siang-siang ya. Itu kejatuhan kepala. Kepala apa? Kepala orang. Kejatuhan kepala. Siang-siang. Jadi kloset pipis dia apa namanya di kloset pipis yang duduk itu. Terus ceduk. Glinding dari atas. Tapi dia yakin itu kepala orang, Le. Karena ada rambutnya. Dicari nggak ada dan serem, guys. Siang. Kenapa ya kayak gitu ya? Nah, nggak tahu. Satu hal yang lewat aja tapi tiba tuh nggak ada sosoknya tuh apa coba? Nah, Horor makanya banget itu ya. terus kenapa? Itu mungkin kan, Bro. Yang apa namanya? Nyicil itu hantunya, Bro. Nyicil. Jadi siang-siang kan, siang-siang itu kan kepalanya jatuh, gitu kan. Iya. Itu untung temenmu malam nggak di situ lagi kan? Ini ada. Jadi dia setelah ada juga kejadian yang dia malam. Jadi biasanya kalau akhir bulan kan mesti kan kita closingan sampai malam kan. Nah, ini salah satu temanku ini dia harus closing juga di kantor itu sampai malam. Nah, siang aja kayak gitu. Dia tuh kerasa jam 9 malam tuh udah nggak enak di sana. Nah, waktu itu di kantor itu ya. Waktu itu kan
apa namanya, emang kejar closingan tuh sampai jam 12 malam biasanya kan. Nah, itu jam 9 tuh udah nggak enak banget rasanya. Nah, teman-teman dia lagi ngetik itu, teman-teman yang lain kebetulan waktu itu kosong. Jadi dia sendirian di ruangannya. Yang lain lagi pada makan di bawah sama ngudut dan lain-lain lah. Nah, itu udah kerasa nggak kepenak gitu kan. Dia meskipun masih fokus di dokumen tapi dari ruangan sebelahnya itu kedengeran suara benda-benda jatuh. Waduh, piar. Pertama sih jatuhnya itu kayak jatuh buku, jadi jeduk. Didiamin. Terus kok jalan lagi jadi jeduk lagi. Nah, yang terakhir suara gelas jatuh. Piar. Kaget tuh. Langsung dibuka pintunya, ruangan sebelahnya itu rapi, Lek. Enggak ada apa-apa. Enggak ada yang jatuh. Enggak ada yang jatuh. Mungkin tuh kalau dari awal dia ini bahaya loh bro, dari awal langsung apa ngebuka itu terus ngeliat itu yang jatuh apa bahaya bro. Pertama kepala, yang kedua tangan, terus badan, ya kan? Nyatu dong. Terus kakinya nyari gitu. Mana tadi yang jatuh? Pada jatuh semua nih. Nah ini. Terus ini lanjut di hari yang sama ya. Tadi kan jam 9 nih. Nah sekarang jam 11. Ini jam 11 dia juga di hari yang sama juga bro. Yang sama closingan. Dia kan pertama kali closingan waktu itu dari apa namanya di sana jam 9 terus ini jam 11. Jam 11 dia turun ke bawah ke gabung sama yang lain lah sambil nunggu laporan dari Jakarta udah clear atau belum, dia ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Nah itu di apa namanya kebetulan mereka lagi di bawah itu di atas ada suara orang lari. Mondar mandir sana sini. Nah, orang yang lain, yang teman-teman yang lain tuh tenang, kayak udah biasa loh. Ini. Nah dia kan sebagai orang baru bingung tuh, mau nanya sungkan, izin tuh. Paling dicengin penakut lu lah, kayak gitu tuh. Nah, wes terus dia penasaran, dia ke ruang security. Dia ngecek CCTV-nya di lantai 2. Digeser sedikit ke berapa menit sebelumnya, kosong dong, nggak ada apa-apa di situ. Itu kantor bekas apa bro? Nggak tahu deh. Tapi emang biasanya kan ada historinya tuh. Yo, nek tambangnya pasti bekas hutan. Jadi suarane larinya itu kayak lari anak-anak kecil rame-rame loh. Jadi langkah kecil-kecil loh. Lari ke sana ngono kae. Cuma enggak ada. Itu tapi kayak misalnya tadi ya, kayak rumahnya si Mbok tadi ya. Itu dulu bekas apa itu? Kok sampai ada gitu? Juga nggak tahu bekas apaan. Dulu sini kawasan ini sih ya kebon. Lalang gitu mas. Oh pantesan ya. Ular yang ini ya. Mungkin dia ular yang entah mungkin mati kali ya pas digusur di kayak gentayangan. Bener. Oke, lanjut lagi. Coba. Itu bekas mall ya. Yang ada tuh bekas rumah sakit. Nah, bekas mall bawa menawada, bekas mall jadi rumah gitu kan. Ngeri gede banget. Hantunya belanja gitu. Oke, lanjut ini di hari yang sama setelah ada laporan dari head office udah clear, berarti kan waktunya pulang dong. Ini jam 1 mereka pulang. Itu masih di kantor itu yang sama lagi. Tapi ini mereka arah pulang. Jadi jam 1 malam pulang. Nah, itu kan posisinya tambang itu kan di tengah-tengah tadi. Jadi kan untuk menuju ke jalan utama itu kan lewati jalan sing banyak pohon-pohonnya dan lain-lain. Itu berempat di satu mobil jalan. Tiba-tiba yang lihat kebetulan dia dok. Karena ini posisinya di samping. Jadi dari arah kan naik mobil nih, dari arah berlawanan itu kayak ada orang lari, banter banget dari sana, tapi wajahnya kambing. Orang lari, wajahnya kambing. Putih. Itu itu memang kambing. Serem wajah kambing atau kambing? Apa nganu bro, emang wajahnya elek jadi kayak kambing. Yo piye ya. Nek menurutku yang ini sih kayak mungkin halusinasi dia aja. Mungkin karena dia udah terlalu capek terus apa namanya?
gangguannya terlalu banyak dari tadi, jadi ya dia akhirnya sambil kebayang itu, soalnya yang lihat cuma dia tok soalnya sepanjang jalan itu. Tapi ya sih memang bahaya sih tempat-tempat kayak gitu tuh. Itu kan soalnya kan bekas apa namanya hutan juga kan, hutan yang dibuka kok itu. Serem-serem. Inilah banyak Lah wih. banyak penghuni kasat mata. Nah itulah. Nah itu belum selesai di situ, Lek. Jadi Masih ada lagi. masih ada lagi. Ini setelah berapa hari setelahnya ya dia udah agak terbiasa di situ. Ini sore kalau ini. Nah, biasanya habis mau pulang kerja tuh jam 5 toh. Jadi matahari kan masih kelihatan ada sinyarnya loh. Nah, dia iki linggo nang ngarep kantore lho. Nang ngarep kantore apa namanya sambil ngobrol sama teman-teman itu ngudut sambil nongkrong. Nah, di searah dia itu di parkiran itu kan biasa parkiran kan biasanya ada lampu nih tuh. Parkiran mobil kan ada lampunya tuh, ada tiang lampu gitu loh. Nah, di situ tuh dia kayak ngelihat cacili pakaiannya putih, rambutnya pendek kayak anak kecil pada umumnya, kayak ngindek-ngindek lah. Isin-isin Ini dia doang lihat sendiri. Dia sih karena dia yang lain baru ngobrol, dia baru sambil ngelamun sambil ngerokok gitu, Mbak. Itu kayak ngindek-ngindek di belakang mobil. Nah, penasaran tuh kok ngindak-ngindik wae, maksudnya kayak mau kesini tapi takut lah. Nah, takut terus anaknya itu diliatin terus sama temanku, terus dia agak geser terus berdiri. Jadi nggak sembunyi lagi, dia nggak tetap berdiri biasa. Nah, jadi kayak seakan manggil toh, ya, parani lo kancaku. Parani lo kancaku hilang le. Padahal siang-siang ya. Jam 5 sore. Oh ya, jam 5 sore ya, sore-sore berarti ya. Wah, nganu ya. Kekendelan tuh hantunya. Hilang. Nah itu sore udah berani. Nek omongannya temenku iki mungkin sing bocah-bocah sing melayu ning lantai 2 kuwi biasane. Ya main keluar dia. Oh no. Emang serem. Medeni parah memang kantornya. Dan itu di Kalimantan Timur. Wah, emang daerah sana. Wah, ini berarti Kalimantan tuh bahaya, nanti proyek IKN juga mungkin hantunya banyak nih, Bro. IKN kan buka hutan, Le. Iya. Kalimantan Timur kan IKN, Samarinda kan. Lah iya. Kuwi lah. Serem juga. Kamu nggak pindah sana, Bro? Wih, enggak lah, ngapain? Biasanya yang itu apa namanya, yang pusat-pusat. Ora lah, aneh amit. Amit. Mbok mana, Mbok? Toyo petak Iya, kebanyakan cerita sih. Oh iya. Ngelak iki. Seruput dulu lah. Ya, monggo. Ini ngelih ra, Om? Iya. Ngelih. Kilo no gorengan. Sertisan. Asli mana, Bu? Asli wong kene, Mas. Mendingan pakai bahasa Indonesia aja deh. Pakai bahasa Indonesia aja. Sekarang sini aja, Mas. Jangan kemana-mana. Dengernya kita jaga warung aja. Dengernya lucu. Memang. Ini enggak, Mbok. Kalau yang warung-warung ini nggak pernah ada cerita-cerita serem, Mbok. Di daerah-daerah sini. Loh, Mbok menowo. Oh. Di sini nggak ada sih, Mas. Paling di sana tuh rumah depan situ. Kalau cerita pribadi emang cuma itu tok ya, Pak. Jadi rumah depan kenapa nih? Iya, jadi kan ini pas saya dulu kecil sih ya. Iya. Jadi kan saya tuh lagi main karet. Tahu kan ya karet tuh, yang itulah. Apa, lompat tali? Bukan, karet apa ya di sini ya? Main karet, Mas, yang kayak sasa, gogo gitu. Waduh, apa sih? Roaming gitu lagi. main karet. Jadi kayak ya itu dibuat lompat tali tapi kalau dilompat buat ya. Tahu Mas. Iya, jadi kayak main di rumah kosong kan waktu itu. Orang gawe dong, main rumah kosong. Jadi kita tuh iya, karena
kita lu bocil-bocil yang nggak mau kepanasan gitu kan. Sama teman-teman main di rumah kosong. Kita berapa ya? Berempat, berlima lah. Jadi kayak mainnya kan gantian kan. Kayak dibagi 2 tim gitu. Terus waktu itu lagi nunggu giliran kan, deket banget sama pintu rumah tuh. Sama jendela yang gelap, padahal situ gelap juga lumayan. Kayak lagi nunggu. Kok di belakang kayak ada yang ngeliatin. Cuekin tuh awal-awal kayak bodoh ah. Kok kayak tatapannya makin ini ya, kayak kalau kita pasti liatin orang ngeh kan, kayak ini orang ngeliatin nih gitu. Ya, ini kayak pas tengok kok matanya merah, tinggi banget, terus kayak itu ngeblank dulu kan, kayak mikir itu apaan ya gitu kan. Padahal tuh siang-siang mainnya. Siang langsung kabur. Teman-teman pada ikut. Aduh kayak bisa ya siang tuh ada gitu ya. Iya. Kadang-kadang nggak ngerti. Gitu oleh. Enggak. Mungkin keganggu kali ya. Malam-malam juga. Nah, dari situ baru tahu kalau itu ternyata genderuwo ya. Iya. Mata merah, badannya tinggi. Iya, dia kayak. Iya, benar. Kadang-kadang di rumah kosong genderuwo. Itu kemarin sempat cerita juga kan Om waktu itu. Iya, tentang genderuwo ya. Yang udah agak lama itu kemarin kapan tuh ya. Kemarin nongkrong di rumahmu yang banjir gue. Itu banjir tuh enggak? Iya, banjir. Banjir malah ngomongin genderuwo coba. Di rumah gabut. Payah. Banjir ngomongin genderuwo. Jadi ya. Cuman aku sebenarnya masih seneng sing ning hotel sih, karena hotel itu kayak rame loh. Ceritanya gitu banyak. Kan kemarin sampai kamu sendiri ngalami tuh. Benar-benar pribadi ngalami. Nah, itu sebenarnya masih kebayang nggak sampai sekarang? Nah, aku nggak mau bayangin Bro. Padahal kan nggak kelihatan apa-apa kan. Nggak mau. Emang nggak mau. Nggak mau apa tuh? Nggak mau. Harusnya besok ini piye kalau ke hotel lagi nih gimana nih biar nggak kebayang-bayang tuh. Maksud aku rental PS. Iya. PS biar mengalihkan pikirannya gitu loh. Cimbok nih loh. Bukan rental temen loh. Kan. Bukan rental. Ya kirain. Nek dhisik gue sempet KKN enggak? Aku belum ngalamin KKN toh. Aku ada yang magang. Nek magang kurang lebih. Nek Mbak? Apa Mas punya cerita KKN? KKN bisa penari enggak ada. Ya harus bisa penari lah. Enggak lah. Masalah KKN ini enggak semuanya seserem kuwi sebenarnya, Pak. Iya kan? Cuma kebetulannya KKN desa penari emang serem banget ceritanya. Iya sih. Parah sih. Udah sih itu udah. Belum tahu. Aku nonton, aku baca ceritanya juga itu KKN. Full. Sampai tak cari tuh di mana nih tempatnya gitu. Nah, ketemu Mas di mana? Nggak ketemu lah. Itu kan juga desanya kan terpencil banget tuh sebenarnya. Iya itu hutan juga ya. Wah emang hutan tuh serem hutan. Iya. Nah, banyak ini sih. Nek masalah tentang hutan ki sakjane ya ono cerita sakjane iki. Itu apa nih? Apa nih? Di mana nih? Neng bukan hutan sih, lereng gunung Merapi. Wah. Jadi iki ceritanya itu dari temanku juga. Dia itu bapaknya polisi. Polisi. Sebentar, aku lupa ingat erupsi Merapi tahun berapa ya, sebentar. Merapi terakhir itu 2010. Sing gede banget 2010. Nah, erupsi Merapi terakhir terbesar itu kan tahun 2010. Nah, itu penduduk yang sampai kira-kira radius berapa ya? 20 kilo itu udah diungsikan semua masuk ke Stadion Maguwarjo di Jogja. Oh, nah itu
di Stadion Maguwarjo itu kan di sana semua. Ini seluruh aparat dari polisi TNI itu kan diperbantukan semua. Nah itu kan ikat kan di sana dulu itu sempat apa namanya ada beritanya sing banyak sing nggak mau turun kan orang-orangnya. Maksudnya nggak mau diungsikan gitu loh. Nah itu tepat sebelum erupsi yang ada muncul erupsi lagi, artinya ada uap panas yang muncul itu kan ada satu desa sing masih belum mau turun, itu akhirnya dipaksa itu dikirimkan sama polisi 3 truk sana. Salah satunya bapak temanku ini dia itu sama juniornya naik satu truk. Jadi 3 truk disebar ke desa itu. Jadi ada 2 truk ke arah sana, satu lagi yang disupiri bapakku ini jadi truk terakhir. Jadi yang 2 itu akhirnya mereka bisa bujuk dan lain-lain untuk turun. Nah ini truknya bapak temanku ini yang polisi itu terjadi truk terakhir, dan itu katanya itu ngajaknya itu sulitnya bukan main deh. Jadi ngajaknya orang itu, ngajaknya desanya yang di situ tuh susahnya bukan main. Jadi mau dijak, ayo Pak, ini pun bahaya, susah banget sampai harus digendong, harus digeret-geret ya, meskipun akhirnya satu truk itu penuh. Maksudnya mereka akhirnya pada mau lah, gimana lagi. Jadi waktu turun itu udah kayak mempertaruhkan nyawa tuh loh. Uap panasnya udah di atas tuh. Terus lari kayak berasa dikejar. Nah, yang apa namanya yang dua truk itu dua duluan, soalnya meskipun susah tapi yang 2 itu kebetulan lebih gampang. Nah, yang terakhir ini dia akhirnya bisa sampai ke Maguwarjo, ke stadion. Yang lain sudah pada turun, dia datang udah disambut, wah akhirnya apa namanya datang kan takut tuh, dikira nah ini 2 apa namanya polisi yang 2 ini termasuk bapak temanku di situ itu selamat atau enggak, soalnya kan posisi uap panasnya udah mau turun waktu itu. Udah mau turun, tapi akhirnya selamat di diselamati lah. Nah ditanyain kok lama banget gimana lah, ini Pak, desa yang di sini itu apa namanya susah banget. Nah itu kan truknya tahu truknya kan yang kalau buat angkut orang-orang tuh di atas ada tutupnya tuh loh, tutupnya kayak rumah gitu loh ya, terpal lah. Nah, begitu sampai sana mau turun dibuka truknya kosong loh. Berarti itu bener-bener kosong, nggak ada orang sama sekali. Berarti sedesa itu tuh goib. Bener-bener kosong. Naik siapa itu? Begitu dibuka kosong, bapaknya temanku kan polisi senior ya, juniornya semaput. Soalnya begitu susahnya mereka ngejak sampai digeret-geret diangkut sampai lihat uap panasnya udah mau deket, itu bener-bener apa namanya mempertaruhkan nyawa loh. Sampai situ kosong, nggak ada satu orang pun yang naik truk itu. Padahal ditanya dah pas narik karo diangkat-angkat ini piye rasanya Pak, biasa aja kayak orang normal. Jadi dipegang tangannya ya nggak dingin, bentuk-bentuknya ya orang-orang normal pada umumnya. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Itu mereka itu untung selamat ya, nek selamat nggak ada gunanya mereka sampai sana itu. Iya. Nah terus kan setelah kejadian selesai terus udah aman, bapaknya temanku penasaran sama desa kuwi. Jadi dia turut sama dia ke sana, ke jalurnya yang dulu sempat dia lewati, diinget-inget jalur di sini. Begitu sampai sana ternyata kuwi lereng. Bukan desa. Bukan, Raono desane. Wah, serem juga tuh. Wah. Ngeri. Gila, main blowing banget. Iya. Jadi nggak ada desanya, yang mereka temui itu nggak ada desanya. Jadi inget sih truknya itu emang parkir, terus mereka turun terus ngejak-ngejaki orang-orang gendong. Padahal waktu itu kayaknya bener-bener desa ya. Orang-orang dipegang kayak orang biasa. Bentuk-bentukan ini biasa wae. Jadi malah nggak ada. Ternyata nggak ada yang ya? aneh. Malah ternyata sebenarnya nggak ada. Bro. Kenapa boleh?
Tapi perlu kita pastikan dulu. Kenapa Rono? Enggak, Kenapa? itu kan tadi kan desa. Heeh. Bener-bener desa, Iya. ada orangnya, ada. Ada berkegiatan. Ini ya, apa namanya, digendong-gendong gitu tuh ada ya. Ada. Nah ini kita bahaya bro sekarang bro. Kenapa? Ini bener warung nggak nih? Oh iya bener iki. Digendong iki. Oh, Iya. ini bener bohong kan? Gimana ya? Soalnya Merinding ini. merinding ya. Wis Katanya merinding. Wes, bayar bro, bayar. wis ya, Bo ya, besok meneh. Makasih, Bisa, makasih. Ya, Mas. Oh, tuh, Mbak. Ya. Mbak.